Oke, sesuai dengan request kalian, kali ini Mimin akan membahas soal tentang gelombang bunyi. Dan ini adalah PPT yang Mimin dapatkan dari salah satu dari kalian. Gelombang pada senar gitar. Nah, gelombang pada dawai itu sama aja kayak gelombang pada sinar gitar yang tadi Mimin sebutkan. Jadi di sini adalah kalian harus hafalin aja rumus yang biasa digunakan, karena kan konsep dasarnya udah kalian dapatkan di sekolah seharusnya. Nih, rumusnya itu adalah ini sama ini. Oke. Jadi V ini berbanding lurus dengan F, berbanding lurus dengan L, dan berbanding terbalik dengan M. Oke, intinya seperti itu aja ya. Itu rumus yang harus kalian hafal untuk yang slide pertama ini. Nah, kedua adalah kalian biasanya itu akan membahas tentang aplikasi dalam gelombang bunyi. Salah satunya itu ada di gelombang medley, tentang pipa organa tertutup mirip sih rumusnya. Jadi sebenarnya nada dasar di sini, nada dasar di kasus ini adalah ketika dari satu panjang senarnya ini dia membentuk setengah lambda. Jadi L itu sebenarnya setengah lambda. Kalau nada pertama dia membentuk nambah setengah lagi, kan tadi setengah jadi satu. Kalau nada atas kedua nambah lagi setengah, jadinya 1,5 kayak gitu. Oke, ngerti ya? Nah, yang ininya bisa diabaikan dulu aja nih, yang rumus ini. Nah, karena nanti bisa kalian cari dengan menggunakan rumus ini yang terakhir ini nih. Nih. Jadi N-nya itu tergantung dari tergantung dari jenis nadanya. Jadi kita masukkan N sama dengan 0 ketika nada dasar. Ketika N-nya 1 untuk nada atas 1, N2 atas 2, dan seterusnya. Jadi ketika kalian mau mencari F3, maka 3 ditambah 1 per 2L akar F per mu, atau 4 per 2L akar F per mu nya itu kan bisa kita ganti jadi F dikali L per M. Oke? F itu adalah beban yang digantung. Jadi berat beban. M itu adalah massa tali. Ingat ya, massa tali, bukan massa beban. Dan L adalah panjang talinya. Oke. Nah, ini adalah perbandingan antara nada dasar 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan udah diketahui F0 itu 100 Newton, 100 Hz, maka udah otomatis F1-nya itu adalah 200, F2-nya itu 300 dan seterusnya. Oke, itu lebih simpel. Nah, kita masuk ke perambatan bunyi di udara. Jadi sebenarnya ini ya nggak terlalu keluar sih di perhitungannya, tapi setidaknya kalian tahu, kalian baca sendiri aja nih ya. Bisa pause dulu videonya. Nah, sekarang di sini ada syarat-syarat terjadinya resonansi. Takutnya nanti keluar di soal UAS tentang teori syarat-syarat terjadinya resonansi. Nah, kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk sekarang masuk ke aplikasi yang kedua. Kalau tadi tentang dawai, sekarang tentang pipa organa. Prinsipnya pipa organa sama dawai itu memiliki rumus yang sama persis, hanya beda di gambarnya. Kalau tadi dawai itu kayak gini kan nada dasarnya, satu gelombang, setengah gelombang. Di sini juga sama, tapi gambarnya aja yang berbeda. Kalau pipa organa terbuka nih, ini kebuka nih, makanya dia bentuk gelombang yang dihasilkan tuh beda, tapi intinya ini sama, setengah juga. Nah, ini gambar yang keduanya, ada atas 1, nada atas kedua. Jadi kalian harus hafalin konsep gimana cara bikin gambarnya, jadi takutnya nanti keluar di soal ulangannya. Nah, untuk rumusnya yang tadi sudah Mimin bilang, rumusnya itu sebenarnya mirip kayak gini. Sebenarnya mirip yang awalnya aja. Yang kanannya itu kan tergantung dari soalnya. Kalau pipa organa dia pakainya V karena kecepatan bunyi di pipanya itu. Kalau di dawai dia kan pakainya rumus yang F L per M itu. Oke, perbandingannya masih sama. Harusnya kalian bisa. Oke ya. Nah, masuk ke pipa organa tertutup. Nah, pipa organa tertutup ini jadi kayak pipa organa terbuka, tapi salah satunya ditutup. Nah, bedanya di panjang gelombangnya itu, kalau tadi di pipa organa terbuka kan nada dasar itu ini setengah ya. Kalau ini 1/4. Nah,
1/4 lambda. Untuk masuk ke nada atas ya tadi kan ditambah setengah, sama di sini juga ditambah setengah. Jadinya sisanya nanti 3/4 lambda. Gambarnya kayak gini. Nanti untuk nada selanjutnya ditambah lagi setengah. Nanti gambarnya kayak gini. Jadi untuk yang ini perlu kalian hafalin aja. Oke. Nah, untuk rumusnya dia beda sendiri nih. Dia ada 2n plus 1. Jadi ketika n itu kita masukkan 0, maka dapatkan 1/4 L sini V. N0 itu ketika nada dasar. Nah, kalau mau nada atas ketiga misalnya, kalau nada atas ketiga berarti N itu kita masukkan 3. Kita masukkan 3, nanti ketemu hasilnya itu sesuai kayak di perhitungan yang ini nih, yang panjang kayak gini. Nah, untuk perbandingan frekuensinya, kalau tadi di dawai sama di pipa organa terbuka itu 1:2:3, kalau ini 1:3:5. Jadi kalau misalkan frekuensi nolnya itu 500 Hz, berarti F1 nya itu didapatkan tinggal dikali 3 nih, 1500 Hz. Itu cara cepatnya. Oke. Ini percobaan Quinn, kalian bisa baca sendiri aja. Nggak jarang banget sih keluar di soal, tapi untuk pemahaman kalian baca sendiri aja, nggak mimin bahas. Nah, ini jadi kalau tadi kecepatan bunyi pada kolom, pada senar, dawai. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang perambatan bunyi di dalam suatu zat. Oke, ini teorinya kalian pahami sendiri. Nah, ini adalah perubahan tekanan terhadap fraksi ini. Ini juga sebenarnya jarang sih keluar, tapi untuk pemahaman kalian hafalin aja ini. Ingat, kalian pahami rumus kalau kalian sudah paham konsepnya ya. Oke. Nah, ini dalam zat cair kalian gunakan ini nih. Udah deh, B-nya ini yang tadi kalian dapat dari sini. Tapi jarang keluar, percaya sama Mimin, jarang keluar, tapi takutnya keluar, tapi ya kalian pelajari aja, oke. Nah, ini pada gas pakai rumus ini mirip kayak di termodinamika sih. Nah, ini pada medium zat padat, E itu adalah modulus Young. Jarang keluar kenapa? Karena modulus Young itu, modulus bulk, modulus Young itu bakalan kalian pelajari di kelas 11 nanti. Oke. Nah, jadi di gelombang itu kita masuk ke gelombang mekaniknya ya. Sebenarnya ini mirip gelombang mekaniknya. Ada beberapa sifat yang perlu kalian pahami, yaitu pemantulan. Jadi gelombang pantul ini biasa kita manfaatkan di dalam menghitung kedalaman suatu laut. Masih ingat ya gelombang pantul yang rumusnya itu S sama dengan VT/2 yang di SMP? Oke. Nah, pembiasan ini bisa dibilang kayak misalnya pelangi, itu kalau gelombang cahaya, tapi karena ini gelombangnya gelombang biasa, itu terjadi ketika dia ada perubahan indeks bias, perubahan medium sesuai dengan hukum Snellius. Masuk lagi sih ke cahaya. Oke, ini saling berkaitan juga sih. Nah, ini yang pernah Mimin bahas di kuis sih, mirip-mirip dikit. Dimana gelombang bunyi itu akan terdengar lebih jelas ketika di malam hari. Ini masuk ke interferensi. Ini langkah kerjanya nggak usah dipraktekkan lah, nggak terlalu penting juga karena kita nggak punya bahannya, oke. Nah, biasanya soal yang keluar adalah tentukan interferensi maksimum yang memenuhi persamaan ini. Nah, kalian harus cari nih interferensi maksimumnya itu pakai rumus ini. Kemudian ada juga soal yang ditanya itu tentukan interferensi minimum. Nah, berarti kalian harus menggunakan persamaan kayak gini. N-nya itu sesuai kayak yang di soal. Nah, kemudian ada difraksi. Difraksi itu sebenarnya masuk ke gelombang cahaya ya, biasanya untuk menghitung titik terang, titik gelap, dan lain-lain. Nah, teorinya bisa kalian baca sendiri, karena Mimin lebih fokus ke perhitungan. Karena kalau teori itu kan kalian bisa baca sendiri dan biasanya dapat dari gurunya. Kalau perhitungan itu kan butuh konsep-konsep dasar yang harus kalian pahami. Nah, kita masuk ke gelombang bunyi yang tadi sama, yaitu efek Doppler. Efek Doppler ini sebenarnya bisa kalian amati di kehidupan sehari-hari, tapi karena ini masuk ke rumus, jadi kita akan fokus ke rumusnya. Nah, rumusnya itu sebenarnya seperti ini. Rumus dasar itu sebenarnya
Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali F sumber. Ini rumus umum yang biasa digunakan di efek Doppler. Tapi kalau di PP ini ketika pengamat diam. Kalau pengamat diam berarti Vp-nya ini 0 kan nih. Yang ininya 0, makanya dia dapatkan rumus ini. Ketika bunyinya diam, sumber bunyinya diam, berarti yang ininya 0. Berarti rumusnya jadinya ini. Kayak gitu aja ya. Nah, untuk lebih jelasnya kapan dikatakan positif, kapan dikatakan negatif, nanti ada di video postingan yang pernah Mimin share, nanti bakal Mimin taruh juga di video ini. Jadi jangan sampai lupa dicatat nanti ya. Itu juga ada arah gerak angin juga sih. Nah, ini ada nih. Nah, berarti ini nih ketentuannya, kalian pahami lagi aja. Oke, harus hafal. Kapan kita gunakan negatif, kapan gunakan positif, dan lain-lain. Ini sama kayak tadi, cuma hanya aplikasinya mendekati atau menjauhi. Nanti Mimin share juga di akhir ini contoh soalnya. Nah, ini juga ada masuk ke pelayangan bunyi. Sebenarnya kalau kalian keluar soal tentang pelayangan bunyi, itu sebenarnya salah satu soal yang bisa dibilang anulir karena terlalu gampang. Jadi rumusnya hanya F besar dikurang F kecil. Jadi misalkan diketahui frekuensi besarnya 10 Hz, frekuensi kecilnya itu 8 Hz. Berapa pelayangannya? Ya udah tinggal dikurang, berarti 2 Hz. Jadi pelayangannya 2 Hz. Jadi gampang banget, oke? Nah, kita masuk ke salah satu yang sering banget keluar di soal ujian, yaitu intensitas. Kalau tadi kan tentang aplikasinya. Kalau sekarang tentang kayak konsep dasarnya itu. Nah, intensitas bunyi ini didefinisikan sebagai jumlah energi getar gelombang persatuan waktu dan persatuan luas yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Nah, ini harus kalian hafal nih. I sama dengan P per A. P itu daya, A itu luas penampang bola, yaitu 4πr kuadrat. Kenapa luas penampang bola? Karena ketika sumber bunyi itu bergetar, maka dia arahnya itu kan 3 dimensi ya. Jadi ke kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang itu kan harus ada. Jadi dia tuh berbentuk seperti luas bola. Jadi A-nya itu bisa kalian pakai 4πr kuadrat. Nah, ini kalian baca sendiri. Oke, pause dulu aja videonya. Nah, untuk tinggi nada, tinggi rendahnya nada itu dipengaruhi oleh frekuensi. Oke, tinggi nada dipengaruhi oleh frekuensi. Ini tulisannya agak jelek, maaf, karena ini pakai PPT. Jadi kalau kita klik, kalau ditekan layarnya takutnya ngeganti slide sendiri. Nah, kalau tadi ada tambahan sedikit. Kalau tadi tinggi rendahnya bunyi itu dipengaruhi oleh frekuensi, sekarang keras lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo. Ayo, jangan kebalik ya, takutnya soal itu keluar. Ingat, kalau tinggi rendahnya nada dipengaruhi oleh frekuensi, kalau keras lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Nah, ini dapat rumus ini kalau dari sumber yang sama. Kan tadi rumus I itu kan P per A. Jadi kita dapat perbandingan kalau I itu berbanding terbalik sama R kuadrat. Kan ini kan 4πr kuadrat. Jadi kalian gunakan rumus ini untuk mencari jaraknya. Oke, nanti ada kok latihan soal yang akan Mimin share di akhir dari video ini. Nah, taraf intensitas. Kalau tadi intensitas bunyi, sekarang masuk ke taraf intensitas, yaitu rumusnya 10 log I per I0, dimana I0 itu suatu ketetapan yang nilainya 10 pangkat min 12 Weber per meter kuadrat. Oke, nanti mungkin ada contohnya Mimin jelasin. Nah, ini dia. Jadi kalau tadi untuk mencari sumber TI, taraf intensitas, gunakan rumus ini. Tapi kalau diketahui ada beberapa sumber, kita gunakan rumus ini. Jadi TI satunya ini kita cari pakai rumus yang tadi ini, yang di nomor A, di huruf A. Nah, N-nya ini adalah banyaknya sumber yang bunyi, biasanya kelipatan 10, biar ngitungnya lebih gampang. Nah, ini sama kayak tadi, kayak ini. Nah, untuk yang ini ada lagi kasus di mana kita mendengar pada jarak tertentu. Kalau tadi kan ada rumus I1 per I2 sama dengan R
2 per R1 pangkat 2. Ini kalau menggunakan intensitas bunyi. Kalau menggunakan taraf intensitas, kita pakai rumus ini. Minus 20 log R2 per R1. Oke, jadi jangan kebalik, nentuin R2 sama R1. Nah, Mimin akan ngasih sekilas tentang log. Jadi log itu dia kayak pangkat aja, gampang. Jadi misalkan I per I0. I-nya itu 10 pangkat min 3 misalkan. Di sini kan 10 pangkat min 12. Jadi dibalik 10 pangkat 9. Jadi kalau 10 log 10 pangkat 9, langsung aja kita lihat angka pangkat dari 10-nya itu, yaitu 9. Jadi 10 dikali 9, 90 desibel gitu aja. Oke? Bisa pasti ya. Nah, ini pemanfaatan gelombang ultrasoniknya kalian baca sendiri aja. Mimin kalau misalkan kecepatan bisa di pause aja dulu videonya. Nah, ini kedalaman laut yang biasa kalian pelajari di SMP. Nah, udah deh selesai. Ini soal kuis sama aja kayak di video yang Mimin share untuk kelas 10-nya juga. Untuk kelas 11-nya juga kalian bisa untuk kerjakan 3 soal ini. 1, 2, 3. Kerjakan sendiri. Dan kalau ada kebingungan silahkan tanya di DM Instagram, atau bisa langsung share di story dan tag Mimin biar langsung Mimin bahas semuanya. Oke? Dan ini adalah yang pernah Mimin share di postingan Instagram, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ada banyak dan ada latihan soalnya juga. Jadi agar lebih memudahkan kalian untuk mengerjakan soal UAS nanti, alangkah baiknya kalian catat materi yang Mimin share ini nih di buku catatan kalian. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian bingung, kalian bisa lihat langsung di materi yang Mimin berikan ini. Lengkap kan? Oke?